Halo, selamat malam untuk semua juragan dan sobat MGPID di seluruh dunia. Terima kasih sudah kembali hadir dan klik konten berkualitas ala MGPID. Kita makasih banyak nih buat kalian supporter setia yang selalu nontonin dari awal sampai akhir. Pokoknya semoga sehat dan panjang umur ya. Makasih banyak udah nyempetin waktunya buat nonton konten MGPID. Gaspol terus. Di lintasan Sachsenring Jerman akhir pekan lalu, kita melihat seorang Veda Pratama yang tenang, nerimo dan cukup puas dengan raihan poinnya. Tidak ada ekspektasi yang dipaksakan. Dia hanya seorang pemuda yang sedang fokus berproses di kerasnya kompetisi Eropa. Tapi begitu roda pesawatnya menyentuh aspal Jakarta kemarin, semuanya berubah. Veda Pratama dan Mario Aji tiba-tiba berada di tengah pusaran industri raksasa, disambut oleh elit Kemenpora, MGPA atau MGPA hingga Pertamina Mandalika. Pertanyaannya, ada apa sebenarnya di balik acara megah di ibu kota ini, di Jakarta dan juga di Yogyakarta? Selamat datang di MGPID. Kali ini kita tidak akan membahas telemetri, lap time, atau setup motor. Hari ini kita bongkar kacamata bisnisnya. Kita akan membedah bagaimana seorang Veda Pratama kini bukan lagi sekedar bibit pembalap, melainkan sebuah intellectual property atau aset atau bernilai miliaran rupiah yang sedang memicu efek domino di ekosistem motorsport Indonesia. Simak sampai habis karena kita akan mengubah cara kalian melihat balapan dan tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa siapkan kopinya seperti biasa. Yuk langsung aja gaspol. Segmen 1. Veda Pratama sebagai intellectual property atau aset. Dalam industri olahraga modern, kehebatan di atas lintasan adalah fondasinya. Tapi daya jual di luar lintasan adalah kunci untuk bertahan hidup. Disinilah istilah intellectual property atau IP bermain. Veda Pratama saat ini adalah IP paling panas di Indonesia. Mengapa? Karena dia memiliki narasi yang sempurna. Masih sangat muda, memecahkan rekor di Asia Talent Cup dan juara di tahun 2023. Menembus Eropa dan memiliki image yang sangat bersih tanpa kontroversial apapun. Dan puncaknya ketika ia berhasil meraih podium ketiga di Brazil dan sekaligus memecahkan rekor pembalap Indonesia pertama yang berhasil meraih podium sepanjang sejarah di Indonesia. Di mata korporasi dan juga brand besar, Veda adalah papan reklame berjalan yang sangat aman dan menjanjikan. Ketika Veda dan Mario ditarik ke acara yang diselenggarakan oleh The Mandalika Event di Jakarta dan juga di Jogja, ini bukan sekedar ajang meet dan greet biasa. Ini adalah sebuah etalase bisnis. Promotor sedang memamerkan aset emas mereka. Mereka seolah berkata kepada calon investor dan juga para donatur atau supporter, ini loh pahlawan lokal kita. Publik mencintai mereka, engagement mereka juga tinggi. Pasang logo kalian di sini dan brand kalian akan terbang bersama mereka. Sepertinya kira-kira kurang lebih begitulah bahasa kalau kita terjemahkan dan narasikan ya. Tapi ada hal yang lebih penting dan menarik dari sekedar exposure yang dipamerkan untuk mempromosikan para sponsor brand lokal atau mancanegara. Apa itu? Simak selengkapnya di segmen kedua. Nah, sebelum kita bongkar lebih dalam lagi soal strategi ini, kita mau nyapa dulu nih buat juragan-juraganku semuanya, abang-abanganku di seluruh dunia. Spesial buat barisan pendukung solid Veda Pratama yang lagi nonton di Surabaya, Lombok, Semarang, Karawang, Jakarta, Bandung, sampai yang jauh di Polandia, Norwegia, atau yang mungkin lagi nyantai di pantai Carita. Dimanapun kalian semua berada, salam satu aspal ya. Kalau menurut kalian channel ini selalu memberikan insight yang bermanfaat, dan buat abang-abangku yang mau ikut berkontribusi langsung dalam pertumbuhan channel ini lewat udunan PC Edit, boleh banget yuk. Sekarang langsung aja klik sosial bus kami yang udah disiapin di kolom deskripsi dan pin komentar ya. Dukungan dari kalian bukan sekedar angka lur,
tapi nyawa dan energi yang tak ternilai yang bikin MGPID terus melesat menghasilkan karya-karya terbaik dan juga video yang tentunya bebas dan anti hoax ya. Yuk langsung aja kita ke segmen kedua. Segmen 2, agenda utama MGPA dan Mandalika. Sekarang mari kita berpikir kritis sedikit ya. Apakah MGPA sebagai promotor resmi MotoGP Indonesia repot-repot membuat acara di Jakarta dan Jogja, mengundang makan malam, menjemput Veda dan Mario menggunakan karpet merah, berkendara mewah hanya untuk memeriahkan atau mendukungnya dengan uang saku atau hal lainnya untuk tampil spektakuler di panggung Grand Prix? Benarkah ia atau mereka memberikan itu semua kepada Veda dan juga Mario? Coba menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar sekarang ya. Secara bisnis tentu semuanya ada simbiosis mutualisme. Di balik gemerlap dan hype Veda Pratama pembalap Indonesia di kancah internasional dan telah membuktikan sepak terjang yang luar biasa, tentu ini menjadi momentum untuk siapapun dan pihak manapun memanfaatkan momentum ini untuk investment sponsor agar mendapat keuntungan yang lebih sesuai dengan tujuan masing-masing brandnya, entah itu exposure atau sales pada akhirnya. Ranah pembinaan dan teknis balap adalah urusan tim, seperti Honda Tim Asia atau ketika Veda saat ini sudah mendapatkan sponsor personal, yakni Red Bull Athlete dan juga Antangin dan lain sebagainya. Lalu, apa Key Performance Indicator alias KPI utama dari MGPA yang akan menyelenggarakan meet and greet untuk Veda dan Mario? Jelas, menjual tiket dan mendatangkan sponsor untuk gelaran Mandalika Grand Prix di bulan Oktober nanti. Pencinta MotoGP di Indonesia itu terbagi dua nih lur. Ada hardcore fans yang akan tetap beli tiket Mandalika walaupun yang balapan cuma tukang kebun sirkuit. Cihuy. Analogi ya guys. Tapi ada yang jutaan casual fans atau penonton musiman yang butuh alasan emosional untuk merogoh kocek jutaan rupiah demi terbang ke Lombok. Disinilah Veda Pratama berfungsi sebagai kail marketing yang paling efektif. Dengan mengekspos Veda habis-habisan di Jakarta sejak bulan Juli yakni, MGPA sedang melakukan apa yang disebut market conditioning atau pengkondisian pasar. Mereka sedang menanamkan memori ke alam bawah sadar publik yang mana tujuannya adalah agar di bulan Oktober nanti muncul rasa nasionalisme dan kewajiban moral tanda kutip dari masyarakat luas untuk datang langsung mendukung Veda dan Mario di rumah sendiri. Udah mulai kebayang kan? Lalu bagaimana sudut pandang Veda Pratama? Apakah ia keberatan jika dirinya menjadi ujung tombak para brand-brand besar ini? Yuk kita simak di segmen ketiga. Segmen ketiga, simbiosis mutualisme dan masa depan karir. Lalu apakah Veda dirugikan karena namanya dimanfaatkan tanda kutip untuk jualan tiket? Tentu saja tidak. Ini adalah ekosistem simbiosis mutualisme kelas kakap. Promotor MGPA mendapatkan ROI atau Return on Investment berupa penjualan tiket dan masuknya sponsor B2B ke Mandalika. Di sisi lain, Veda dan Mario mendapatkan exposure gratis yang nilainya fantastis. Berada di satu panggung dengan pejabat negara dan juga CEO BUMN membuka pintu bagi sponsor pribadi untuk lokal brand. Ingat, untuk naik kelas dari Red Bull Rookies Cup ke Moto3 World Championship, skill saja tidak cukup. Dibutuhkan puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Dari mana uang itu datang kalau bukan dari brand-brand raksasa yang hari ini duduk semeja dengan Veda di Jakarta? Acara ini adalah fondasi finansial untuk mengamankan kursi Veda di kejuaraan dunia tahun-tahun mendatang. Jadi Veda tidak ketergantungan dengan Honda Tim Asia. Dan memang secara nyata saat ini sudah terbukti Veda memiliki daya jual yang tinggi. Dua tawaran yang memang rumor kuatnya dari tim Aspar tertarik, Jorge Martinez dan juga KTM Factory Ajo tengah memberikan penawaran sebelumnya ketika kita sudah menelusuri informasinya. Namun ini udah lewat ya, udah 6 bulan yang lalu sebelum Grand Prix dimulai.
Dan ini bisa saja ketika Veda sudah membuktikan skillnya, bukan hal yang mustahil dan tidak mungkin ia akan mendapatkan tawaran yang serupa untuk tahun depan dan juga di tahun 2028 nanti. Nah, dari semua hal yang sudah diutarakan di atas, gimana kesimpulannya untuk Veda, kamu semua, dan promotor MJPA Mandalika? Kesimpulan. Jadi melihat Veda Pratama yang bersikap menerima di lintasan Jerman dan melihatnya disambut bak raja di Jakarta adalah bukti bahwa industri motorsport Indonesia sedang berada di titik balik. Kita mulai paham cara mainnya. Kita mulai tahu cara membungkus talent lokal menjadi komoditas global. Veda bukan sekedar pembalap, dia adalah wajah masa depan, penggerak ekonomi sirkuit dan alasan mengapa brand raksasa mau melirik ekosistem roda 2 kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah eksekusi promosi dari MGPA ini sudah tepat sasaran? Dan brand apa yang menurut kalian paling cocok untuk nempel di baju balap Veda musim depan? Tulis analisis liar kalian di kolom komentar, mari kita diskusi sehat di sana. Apa kalian suka jika kita ulas dari ekosistem bisnis? Nah juga, tulis di kolom komentar juga ya. Oh iya, terima kasih banyak buat kalian semua yang selalu setia nontonin video kami sampai habis ya. Dan yang paling solid anti skip iklan dan yang gak pernah absen kasih komentar membangun untuk kita. Jujur nih, kehadiran dan dukungan kalian sangat berarti untuk kami di sini. Makasih banyak semuanya ya. Doa terbaik, semoga semua kebaikan kalian kembali berlipat ganda kepada kalian ya. Sampai jumpa di analisis tajam MGPID selanjutnya. Sehat selalu dan gaspol.